Bab 54. Diunggah oleh baca suara. Merenungkan apa yang dikatakan direktur, saya hanya duduk di sana, mata saya kosong menatap sesuatu di kejauhan. Seperti yang dia sebutkan, tidak ada manfaat nyata baginya untuk mempekerjakan saya sebagai profesor, itulah sebabnya saya merasa sangat curiga. Sudah tertanam dalam diri saya untuk waspada terhadap motivasi orang lain, tidak peduli siapa mereka. Saya kira sebagai figur otoritas dan kekuasaan, Anda secara alami menjadi curiga terhadap semua orang di sekitar Anda, itulah sebabnya saya tidak dapat memahami mengapa dia meminta saya untuk melakukan ini. Manipulasi mana praktis adalah kelas yang tidak memiliki pekerjaan tambahan untuk dinilai, yang akan membuatnya lebih mudah bagi saya untuk hanya mengajar kelas. Bahkan jika itu tidak mudah, itu akan membantu membangun posisi yang baik untuk diri saya dan akan jauh lebih menarik. Melihat bagaimana aku mungkin tidak bisa luput dari perhatian para siswa, aku mungkin juga melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Tentu saja, saya tidak berencana untuk mengungkapkan set lengkap keterampilan saya kepada siapapun, tapi saya tidak melihat gunanya mencoba untuk benar-benar tidak menarik lagi, terutama setelah hari ini. Petik 2. Arthur, aku tersentak dari pikiranku untuk melihat bahwa Direktur Gutsky menatapku dengan ekspresi agak khawatir. Ya, meskipun saya tidak yakin seberapa kompeten saya dalam peran seperti itu, saya ingin mencoba menjadi profesor. Saya melihat dokumen yang menyatakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Aku yakin kamu akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dia tersenyum. Melihatnya, saya bertanya, apakah ada kelas lain yang diajarkan Profesor Gaze selain kelas saya? Untungnya, tidak. Kami mempekerjakannya tahun ini setelah dia pensiun dari menjadi seorang petualang. Untuk semester ini, profesor-profesor lain dan saya memutuskan untuk hanya membuatnya mengajar satu kelas, sebagai semacam uji coba. Dia menggelengkan kepalanya pada hasil menyedihkan yang dia hasilkan. Sebelum saya menandatangani, saya punya satu pertanyaan terakhir, kataku ketika saya membaca paragraf terakhir dari dokumen. Petik 2. Bukankah berlawanan dengan intuisi bahwa aku tidak boleh melukai siswa ketika menjadi bagian dari komite disiplin? Saya bertanya. Pertanyaan bagus. Aturan, tidak menyakiti siswa, adalah untuk di dalam kelas. Sementara situasinya selalu diselidiki untuk setiap kasus, selama itu untuk keselamatan siswa lain, seperti menggunakan tingkat kekuatan tertentu untuk menumpas perkelahian atau menekan siswa yang merajalela. Adapun di luar kelas, selama tugas komite disiplin Anda, saya akan mempercayai penilaian Anda tentang itu. Petik 2. Dengan itu, saya mengangguk dan menandatangani dokumen. Aku mengharapkan hal-hal besar darimu, Arthur, dan aku yakin aku bukan satu-satunya. Dia menepuk pundakku dengan lembut sebelum mengajakku makan siang. Pov Cynthia Goodskye. Ada apa dengan bocah itu yang selalu membuatku kewalahan? Bernegosiasi dengan dia lebih menegangkan daripada berurusan dengan keluarga kerajaan. Apa pendapatmu tentang dia, Avier? Ikatan saya dengan lembut mendarat di lengan yang saya pegang, matanya yang cerdas memikirkan apa yang harus dikatakan. Dia berbeda. Jangan memandang Arthur Lewin sebagai seorang anak. Entah itu ketajaman mental atau kedewasaan emosional, ada jauh lebih banyak baginya daripada yang bisa dilihat mata. Kata-kata jelas yang keluar dari ikatan saya sepertinya tidak tampak alami dari pergerakan paruhnya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Aku bersandar di kursiku. Ikatannya, bentuk sejati rubah putih itu seharusnya adalah seekor naga. Aku berlari dari kursiku. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu tahu? Itu karena kita dari jenis yang sama. Aku mungkin dari spesies naga yang lebih rendah tetapi Wyvern masih keturunan naga. Avier kembali untuk merawat dirinya sendiri. Apakah kamu mengatakan bahwa ikatannya lebih kuat dari kamu? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung dengan semua ini. Iklan. Tidak, anak itu belum dewasa. Dia seharusnya tidak menetas lebih dari beberapa tahun yang lalu. Namun, saya menduga bahwa ketika dia berkembang, kekuatan saya bahkan tidak akan sebanding dengan miliknya, katanya. Tepat. Saya tidak bisa membayangkan orang yang lebih kuat dari Avier. Fakta bahwa dia adalah ikatanku hanya karena dia semakin menyukaiku ketika aku terjadi dengannya, jauh di Bisglades. Dia biasanya melakukan pekerjaannya sendiri dan aku tidak berani memperlakukannya seperti hewan peliharaan, tetapi kenyataan bahwa ikatan Arthur sebenarnya adalah seekor naga dan tampaknya sangat tunduk padanya membuatku bertanya-tanya apa sebenarnya bocah itu. Jangan menjadikan dia musuhmu, Cynthia. Jika diperlakukan dengan kepercayaan dan rasa hormat, dia akan menjadi sekutu terbesar, tetapi jika dikhianati, dia mungkin menjadi penyebab kematian benua ini. Dengan peringatan itu, aku mencondongkan tubuh ke depan di kursiku, menggosok pelipisku yang berdenyut saat aku mengingat apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Garis bawah 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 garis bawah. Direktur Gutsky, saya meminta Anda menghapus anak laki-laki bernama Arthur Lewin dari kelas saya. Salah satu profesor saya membanting pintu hingga terbuka ketika dia menyerbu masuk.
Profesor Geis, kamu terlihat terguncang. Apa yang salah? Saya terkejut oleh intrusi tiba-tiba. Bocah itu tidak menghormatiku, profesornya. Tolong jangan dengarkan rumor yang mungkin kamu dengar. Aku dijebak. Wajah lebar pria itu dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan. Dua ketukan cepat terdengar dari pintu. Silakan masuk, kataku. Setidaknya orang ini memiliki kesopanan untuk mengetuk. Saya minta maaf atas gangguan itu, Direktur. Katin yang mungil itu memberi saya busur kecil sebelum berjalan di sebelah profesor yang sekarang berwajah pucat. Ada apa, Katin? Aku mencondongkan tubuh ke depan, melihat mereka berdua. Alasan maaf untuk profesor ini perlu dipecat, katanya tanpa ekspresi. Profesor Geis meraih lengan Katin, menariknya ke dekatnya. Beraninya kamu. Maaf, aku. Kamu berani menyentuhku dengan tangan kotormu. Ekspresinya tidak berubah, dan entah bagaimana dia tampak menatap Profesor Geis. Profesor, saya sarankan Anda segera melepaskan tangan Anda atau yang lain, apapun masalahnya, itu tidak akan menguntungkan Anda. Saya berdiri pada titik ini. Dia segera melepaskan lengan Katin sebelum berbicara. Ahem, seperti yang kukatakan, tolong jangan teringat desas-desus yang mungkin kamu dengar. Aku bersumpah ini semua salah paham dan aku dijebak. Aku belum mendengar rumor apapun. Apakah kamu keberatan memanjakanku, Katin? Petik 2. Bajingan ini berani memilih siswa untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Bahkan mengabaikan fakta bahwa dia benar-benar mempermalukan Ferit, jika Arthur tidak turun tangan, aku pasti sudah, tanpa menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia memelototi Profesor. Saya menoleh ke Profesor Geis, yang mati-matian menyangkal tuduhan ini. Aku memberitahumu bahwa itu adalah kesalahpahaman. Aku hanya ingin menunjukkan di depan kelas tingkat komite disiplin, Anda tahu, untuk diketahui siswa lain. Petik 2. Jika itu memang seperti ini, maka tidak akan ada alasan bagimu untuk masuk ke kamarku dan bersikeras agar Arthur dikeluarkan dari kelasmu. Aku hanya bisa menghela nafas dalam-dalam memikirkan menangani dilema ini. Saya menoleh ke sekretaris saya, yang telah mengintip untuk melihat apa yang terjadi. Tricia, tolong kumpulkan informasi untukku dari kelas Profesor Geis mengenai kejadian ini. Asistenku yang berambut coklat membungkuk sebelum kabur. Sekarang, harap bersabar karena ini beres. Aku akan melakukan yang terbaik untuk hal ini. Sebelum aku bisa memecat mereka berdua, Putri Katin berjalan ke arahku. Saya percaya bahwa Anda akan menangani ini dengan adil, tetapi hanya tahu bahwa, jika bukan karena Arthur, Anda tidak akan menangani kasus etika profesor ini tetapi kasus cedera siswa. Kasus cedera saya mengucapkan selamat hari, Direktur, dia berbalik, sama sekali mengabaikan Profesor Geis, yang terkejut dengan pernyataan terakhirnya. Mengingat kesaksian yang saya terima, sepertinya Arthur benar-benar menguasai Profesor Geis. Sementara kepribadian profesor ini tidak pernah cocok dengan saya, keterampilannya lebih dari cukup untuk mengajar kelas manipulasi mana dasar. Bahkan ketika menjadi augmenter inti berwarna kuning muda, dan yang cukup mumpuni pada saat itu, ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh seorang anak berusia 12 tahun. Aku menghela napas dalam penyesalan bahwa aku tidak mengukur tingkat inti bocah itu ketika dia hanya di sini. Seorang anak berusia 12 tahun mengalahkan petualang veteran hanya menggunakan angin dan atribut bumi mana, yang saya ingat dia sebutkan adalah yang terlemah, dan yang juga memiliki ikatan dengan naga. Apalagi yang ada padanya. Jika saya bertanya, apakah dia akan memberitahu saya? Prof. Arthur Leywin. Art, di sini. Aku melihat Elia melambai padaku di seberang ruang makan. Saya perhatikan dia sedang duduk dengan seorang gadis ketika saya datang. Ini Charlotte. Charlotte, ini teman baik dan teman sekamarku, Arthur Lewin. Dia berdiri, memberi isyarat kepada kami berdua untuk berjabat tangan. Hai Arthur, aku sudah banyak mendengar tentangmu, dia tersenyum genit sambil memilin-milin rambutnya. Ini menyenangkan, aku menjawab dengan kasar sebelum memusatkan perhatianku pada Elia. Bagaimana kelasmu? Saya bertanya kepada teman saya sementara saya memberi makan Sylvie sepotong brokoli. Kiu, tidak. Gelombang binatang kecil mana kamu sangat lucu. Apakah kamu keberatan jika aku mengelusnya? Charlotte sangat dekat dengan saya. Tapi sebelum dia berkesempatan untuk mengelus Sylvie yang menggeram, aku meraih pergelangan tangannya. Maaf, dia tidak suka orang asing menyentuhnya. Aku menatap matanya, membuatnya memerah karena seberapa dekat wajahnya dengan wajahku. Maafkan aku. Dia mundur, fokus kembali pada makanan. Tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi, Elia menjawab, mulutnya penuh makanan. Kelasnya hebat. Aku terutama menyukai kelas dasar casting rantai dan kelas pemanfaatan mana. Meskipun untuk pemanfaatan mana, aku merasa seperti profesor yang mengajar sedang melakukan hal yang sama persis seperti yang kamu katakan padaku untuk dilakukan. Omong-omong, aku bertemu Charlotte di kelas castingku. Dia benar-benar bagus. Petik 2. Haha, tolong, kamu membuatku malu. Charlotte memasang wajah malu saat dia menggeliat di kursinya. Petik 2. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kelasmu? Kudengar kau sudah mengalahkan seorang profesor. Apa yang terjadi dengan tetap tenang, kawan? Dia menyeringai sambil menunjuk garpunya ke arahku. Iya, tentang itu, jadi aku akhirnya menjadi profesor untuk kelas itu,
Aku menjawab dengan dingin, mendorong sepotong daging di mulutku sambil menghindari upaya Sylvie untuk mencoba mencurinya. Elia memuntahkan makanan yang dikunyahnya ke arah kami ketika aku secara insting bersandar ke belakang, berusaha keluar dari jangkauan. Gadis bernama Charlotte menjerit saat menerima beban serangan teman saya. Elia, itu menjijikkan, aku menyeka beberapa partikel makanan yang tidak bisa aku hindari dari wajahku. Maaf, apa, kamu akan menjadi profesor? Dia menyeka mulutnya sebelum mencoba untuk menghapus wajah Charlotte, tetapi Charlotte menolak tawaran itu. Aku akhirnya menggantikan profesor yang mengajar kelas. Jadi sekarang Anda bisa memanggil saya Profesor Liwin. Aku menyeringai pada temanku. Profesor, pantatku. Tapi mungkin suatu saat aku harus meninggalkan kelasku dan pergi ke kelasmu. Akan menarik melihatmu mengajar, balasnya. Ketika kami terus berbicara, saya menjadi jengkel pada upaya-upaya menggoda dari Charlotte, dan bahkan lebih jengkel pada kenyataan bahwa Elia tidak mengerti tentang semua itu. Oh iya, Charlotte dan aku akan pergi ke Downtown Academy untuk berbelanja. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Arthur, kamu harus bergabung dengan kami. Dia bersandar lebih dekat lagi. Ada strip kecil di sudut akademi tempat restoran-restoran dan kafe-kafe mewah, bersama dengan gerai-gerai perbelanjaan terletak bagi para bangsawan kaya untuk memanjakan diri mereka. Dengan itu, Anda bisa membayangkan betapa besarnya akademi itu. Aku punya 3 kelas lagi, ingat. Aku akan mengambil kelas divisi atas setelah makan siang. Elijah hanya mengangkat bahu. Oh ya, aku lupa. Bukan masalah besar. Kurasa itu hanya aku dan Charlotte. Charlotte tersenyum canggung pada wajah Elia yang senang pergi dan menjawab, maaf. Aku benar-benar lupa bahwa aku punya rencana lain, hari ini. Aku sangat menyesal, tapi kita harus pergi lain kali. Kita bertiga. Sampai jumpa. Dengan itu, dia berjalan pergi, meninggalkan temanku dan aku sendirian di meja makan kecil. Kurasa dia benar-benar sibuk, Elijah tampak agak kecewa. Oh, Elia. Mencondongkan tubuh ke depan, dia bertanya dengan suara serius. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang Charlotte? Dia cantik? Ya. Aku pikir kamu bisa melakukan yang lebih baik, sobat. Aku menepuk punggung temanku yang tidak tahu apa-apa saat kami berjalan keluar dari ruang makan bersama. Elijah memutuskan bahwa dia ingin pergi ke perpustakaan setelah rencananya tiba-tiba terhapus, jadi setelah mengantarnya ke sana, aku berjalan ke kelas divisi atas pertamaku, mekanik pertarungan tim I. Ruang kelas, atau harusnya mengatakan bidang, agar lebih akurat, ada di sisi lain akademi, tempat semua kelas divisi atas diadakan. Ruangan, itu terdiri dari lapangan rumput besar dengan beberapa penghalang ditempatkan secara acak, terbungkus oleh tembok tinggi dengan rune yang terukir di dalamnya. Di atas salah satu dinding ada ruangan kecil terpisah yang dilindungi oleh selubung kaca. Saya berasumsi bahwa ruangan itu digunakan sebagai platform melihat untuk siswa lainnya. Saya melihat beberapa siswa telah tiba sebelum saya, berbicara satu sama lain, dan saya segera memperhatikan beberapa tokoh yang sudah dikenal. Aku tidak tahu kamu akan berada di kelas divisi atas, Arthur. Curtis Glider melambai padaku begitu dia menyadari siapa aku. Grouder, ikatan Curtis, berbaring dengan mata tertutup tepat di sebelahnya. Ya, saya tidak berpikir saya akan memiliki kelas dengan Anda. Tolong jaga aku. Aku meraih tangannya. Senang bertemu denganmu lagi, Arthur. Claire Bladeheart melingkarkan lengannya di leherku sambil tersenyum cerah. Kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak mempermalukan komite disipliner, kan? Haha, aku akan melakukan yang terbaik. Apakah ini semua orang yang akan berada di kelas? Saya menjawab, kembali ke Curtis. Saya mendengar bahwa kelas ini memiliki jumlah siswa yang cukup kecil, dan itu adalah salah satu kelas yang paling populer. Harus ada beberapa. Mereka datang. Melihat ke belakang, saya melihat beberapa siswa lagi dan saya tidak bisa menahan senyum. Putri Tesia secantik biasanya, bukan? Saya mendengar salah satu siswa bergumam. Berjalan seperti ini di antara sekelompok kecil siswa adalah Tesia Eralit, teman masa kecil saya, dan Clive Graves, wakil presiden mahasiswa. Dia memperhatikan saya dan saya tahu dia akan menyambut saya, tetapi dia memperhatikan bahwa saya memiliki lengan wanita yang lebih tua di leher saya, jadi sebagai gantinya. Clive, tidak menyadari mengapa dia marah, langsung memberiku tatapan tajam saat matanya yang sipit menjadi lebih tajam. Selamat sore, Putri Tesia. Tidak ingin melepaskan lengan di leherku, Claire tersenyum dan melambai pada Tess. Kesenangan, jawabnya, ekspresinya sengit. Setelah dia berjalan melewati kami, dia diam-diam menyelinap ke samping, menyentakku. Aku ingin tahu apakah dia dalam suasana hati yang buruk hari ini, Claire merenung. Itu karena kamu. Saat Claire melepaskan lengannya dari leherku, aku menoleh untuk melihat seseorang di belakang kami di belakang kelompok. Segera setelah saya mengenali siapa orang itu, wajah saya mulai membara karena kemarahan sementara tangan saya yang mengepal memutih. Itu adalah Lucas Wickes.